dituliskan oleh Benedict Anderson itu tadi tentang imagined community. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang bersifat kosmopolitan yang menggerak, yang terungkap di dalam Sanskrit, lalu kemudian ditimpa oleh bahasa Arab, intelektual Western cosmopolitanism. Nah, jadi nasionalisme yang muncul yaitu Filipina, lalu kemudian Indonesia dan Vietnam itu tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi telah mengalami kosmopolitanisasi intelektual dulu. Di luar apa? Di luar wilayah negara bangsa. Maksud saya negara bangsa adalah wilayah seperti yang kita pahami sekarang ini, Indonesia, Filipina, Vietnam, dengan perkembangan, dengan pikiran-pikiran mereka, baik dengan pikiran Soekarno maupun dengan pemikiran Haji Misbah. Tetapi dengan ini itu dibuktikan bahwa perkembangan tersangkut kasus korupsi. Nah, ketika penyelesaiannya banyak sekali hukum ini melakukan tebang pilih terhadap proses kasus korupsi ini. Nah, menurut Abang nih, Bang, bagaimanakah mau nggak? Mati harus dikasih sombong. Pertama, ini kita ingin menyampaikan bahwa acara simposium nasional yang diselenggarakan oleh PBHMI ini dalam rangka tentunya untuk memberikan evaluasi secara komprehensif pemerintahan yang sedang berlangsung, yang sedang berjalan seperti itu selama 2 periode berjalan seperti itu. Nah, tentu dalam evaluasi itu hari ini kita akan memasuki pada proses transisi kepemimpinan seperti itu. Dalam proses transisi kepemimpinan itu tentu kita berharap bahwa dengan adanya simposium ini kita bisa memberikan suatu rekomendasi kepada kepemimpinan selanjutnya untuk bagaimana bisa peta jalan Indonesia Emas ini bagaimana bisa memperkuat demokrasi, pembangunan dan kesejahteraan itu sendiri seperti itu. Tentu nanti kita akan memberikan rekomendasi yang berbentuk policy brief dari hasil simposium ini, tentunya dalam rangka untuk memberikan masukan kepada pemerintahan dalam proses transisi dalam kita menghadapi proses transisi pemerintahan ini. Tentu di periode sebelumnya tentu kita memberikan banyak catatan dalam simposium nasional ini. Misalnya isu yang kita angkat soal isu-isu demokrasi, isu-isu pemerintahan, isu-isu hak asasi manusia, misalnya kan isu ekonomi, isu-isu kesejahteraan dan isu-isu lainnya, dan itu diperkuat dan diperdalam dengan berbagai narasumber yang ekspertis di bidangnya seperti itu. Makanya disitulah hadir ada pakar, ada akademisi dan ada praktisi yang kita hadirkan di dalam forum ini. Tentu simposium nasional ini bisa melahirkan policy yang bisa memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan untuk bangsa ke depan. Simposium nasional ini tentu akan memberikan rekomendasi, diskusi, dan riset secara mendalam terhadap RTJPN 2025-2045 yang akan nanti dimasukkan dalam RTJMN. Nah, sebagai anak muda, sebagai organisasi
kemahasiswaan tentu kita udah sepatutnya memberikan rekomendasi perbaikan, rekomendasi untuk mengawal Indonesia Emas itu sendiri ke depan. Karena kita tidak ingin menjadi sebuah petaka ya, seperti itu. Makanya kita memberikan rekomendasi. Tentu harapannya ada sebuah komitmen yang disampaikan. Ada sebuah, tentu harapannya dari hasil simposium ini kita berharap pemerintah berkomitmen ya. Berkomitmen bagaimana perbaikan-perbaikan yang kita sarankan itu bisa diakomodir dan menjadi sebuah masukan yang konstruktif untuk perbaikan bangsa ke depan dan bagaimana kita bisa berhasil menghadapi Indonesia Emas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.